Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar Santosa di 2892050023 dari Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional pada mata kuliah ekonomi syariah dan dosen pengampu Ibu Adi Purma Darmayanti SEMM. Mari kita lanjut. Di sini ada penjelasan yang saya akan ringkas. Islam sebagai sistem kehidupan universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Ya, kita lanjut. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Ekonomi Islam dalam 3 dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktik operasional. Dalam pembentuk pengajaran ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, Australia, dan lainnya. Terus kita lanjut. Pengertian ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap syariah, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dengan penekanan bahwa keberhasilan kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern. Ya, di sini teman-teman bisa baca tentang pendahuluan. Lalu kita lanjut. Menurut Khalis Majid, pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Penjabarannya pemenuhan fungsi kekhalifahan ini sangat penting artinya, agar manusia mengerti benar caranya berperan. Lalu ada dari Dawam Raharjo pada tahun 1983, pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan dengan merealisasikan sibuk Allah dalam mewujudkan ummatan wasatan. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi biasa dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagai ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional yang real, tapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya tempat usaha, perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Lalu kita lanjut ya, di sini teman-teman bisa baca. Nah, sini, sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Lalu pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ya, di sini Syarikat Dagang Islam ini yang akan menjadi Bank Syariah Indonesia. Kita lanjut. Di sini teman-teman bisa baca tentang bank muamalat ya. Lalu kita lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya Bank Syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Seperti itu. Jadi walaupun ada Bank Syariah, tetap Bank Syariah harus tunduk terhadap bank-bank konvensional gitu. Kendala perbankan syariah, banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu pertama dari modal ya. Terus yang paling sering itu modal, karena modal belum ada, niat sudah ada atau giroh sudah ada tapi modal belum ada gitu. Terus selain dari permodalan ini ada lagi permasalahan, yaitu belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah. Jadi yang ingin menyimpan uang di dalam bank syariah, mereka masih ragu-ragu gitu, karena mereka belum terlalu percaya. Lalu ada anggapan bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi mereka berpikir nggak ada salahnya dong soal bunga gitu kan, walaupun ada di situ bank syariah.
Lalu ada minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sistem-sistemnya gitu. Ya, langsung aja kita ke kesimpulannya. Konsep ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara. Oke, lanjut. Keraguan mereka untuk menyambut kehadiran bayi ekonomi Islam yang untuk masa sekarang ini muncul sebagai pionir dalam bentuk matra perbankan syariah. Jadi sekarang pun, dari dulu sampai sekarang pun, masyarakat masih belum memiliki kepercayaan kepada bank-bank syariah, karena mereka berpikir apakah terjamin prospek mereka ke depannya jika menyimpan uang di bank syariah seperti itu. Gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus mendukung gitu adanya bank syariah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penjelasan. Mohon maaf juga kepada para pembaca atau para penonton semua. Jika kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.